Seharusnya mereka uji konsekuensi dulu, baru menyembunyikan informasi yang ada di dokumen, gitu. Kayaknya ada yang memaksa mereka, pokoknya tutup aja dulu kan. Nanti masalah tempur-tempur di KI pengadilan silakan kan gitu kan. Jadi tadi menarik ya. Kita kan memang menagih yang dihitam-hitamkan itu apa. Sebenarnya kita semua sudah punya jawaban, tapi kita kan butuh evidence di pengadilan, yaitu dari KPU resmi. Karena sebenarnya kalau yang kita lihat dari medsos, pernyataan Dian Sandi dan lain-lain itu sudah valid bahwa ijazah itu isinya itu. Tapi kan kita ingin tahu sebenarnya di KPU apakah seperti itu salinannya. Makanya tadi sedikit drama juga. Kenapa KPU ternyata masih belum tahu ini apakah 9 item informasi itu sebenarnya dikecualikan atau tidak. Karena memang mereka selama ini nggak tahu kekuatan apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa menghitamkan, menyembunyikan tanpa uji konsekuensi. Seharusnya mereka uji konsekuensi dulu, baru menyembunyikan informasi yang ada di dokumen, gitu. Ya. Menurut Bapak, kenapa tadi mereka bingung itu dibuka atau dikecualikan, Pak? Kenapa KPU bingung? Dia nggak siap. Ya itu mungkin saya berasumsi ya, kayaknya ada yang memaksa mereka, pokoknya tutup aja dulu kan. Nanti masalah tempur-tempur di KI pengadilan silakan kan gitu kan? Ya. Seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya. Oke, sorry ya. Assalamualaikum. Tadi selanjutnya pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh, ijazah kah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014 2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Ya. Oke, nah baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya, silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu 1 lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan, kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Iya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke, Ya baik. ini, ada 3 hal ini. Jadi ijazah yang didapatkan itu adalah ijazah yang berapa, ada 9 ya. Item yang Oke. Berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya, Silakan supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Makasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama sekali. Iya, makanya ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Ya, gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi.
Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang Itu yang 2019. lah ya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah dan dokumen yang belum diberikan untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon yang untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024, yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Masih dicari. Masih sama sekali. Lima, gitu ya, gitu kan? Iya, enggak. Kalau hari itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan. Karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK dan tanda tangan yang ditambahkan. Publik itu melakukan prinsip itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Oke. Tadi seperti yang disebutkan 9 item tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Kami belum mengecualikan. Tidak, yang kecualikan tidak bukan. Yang sebenarnya di kursi sidang nggak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain. Betul. Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh komisi. Gimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut bukan dokumen. Kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka tapi terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi, oleh karena itu atau kita iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai pejabat publik, ya kan, itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu?
apakah dengan sudah konsekuensinya kah atau bagaimanakah, kan nggak cuma asal ke atas undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan konsekuensi terhadap informasi-informasi yang ditangkan. Tapi menyatakan itu dikecualikan. Begitu. Oke. Pemohon. Ya. Ini aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memenuhi data pribadi tidak setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan, beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam ke apa ditutup, gitu kan ya. Saudara menyatakan tidak masalah. Kenapa kemudian ada pengajuan sengketa? Karena ada penghitaman. Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di undangnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan undang-undang KIP dan undang-undang PDP. Sesuai dengan undang KIP harus ada uji konstitusi. Makanya saya Sebentar, pemohon, ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang sudah dikirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul ada? Apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya nih, tanda tangan atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan. Kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini adalah tanggapan keberatan. Gitu kan. Maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan. Dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut. Gitu kan. Maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Ya. Gitu kan. Kenapa kemudian berubah? Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.